Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Nova Arianti dapat menjumpai Anda dalam program Dialog. Dalam Dialog episode kali ini, kita akan membahas mengenai sekolah aman COVID-19. Untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, sekarang saya sudah bersama dengan dua orang narasumber kita, yakni yang pertama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, ada Bapak Taufikur Rahman Hamdi, dan yang kedua ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Bapak Mahdi Nur. Selamat datang Bapak-Bapak di studio kami. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, langsung saja Pak ya. Saya akan berbicara terlebih dahulu kepada Dinas Kesehatan mengenai sekolah tatap muka sudah dilaksanakan sejak awal Januari 2021. Bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Tabalong saat ini Pak? Resiko penularannya bagaimana? Ya, selamat pagi ya. Artinya untuk perkembangan kasus penularan COVID-19 Tabalong sampai terakhir pada hari ini itu masih di angka 549 orang terkonfirmasi positif, dengan yang sembuh ada 539, yang meninggal 10, sementara untuk yang dirawat masih kosong. Jadi ini menunjukkan bahwa grafik daripada penambahan kasus positif di Tabalong cukup landai. Nah ini jadi untuk kalau kita dibandingkan dengan kabupaten kota yang lainnya di Kalimantan Selatan, secara zonasi kita berada di zona kuning sekarang. Jadi zona kuningnya adalah zona dengan resiko rendah. Baik, ini kan tentunya masih memiliki resiko Pak ya. Terus Pak Mahdi, apa yang menjadi alasan sekolah tatap muka tetap dilaksanakan Pak? Ya, pembelajaran tatap muka itu dilakukan merujuk kepada SKP 4 Menteri. Jadi SKP 4 Menteri periode pertama itu, kemudian yang terakhir adalah periode kedua. 4 Menteri itu adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. SKB itu sudah secara lengkap memberikan petunjuk teknis bagaimana kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sebenarnya mengapa kita melakukan itu? Kalau dari SKB 4 Menteri itu ada 6 alasan, tapi kalau yang penting yang kami kemukakan adalah telah terjadi kejenuhan baik itu peserta didik, orang tua peserta didik atau wali murid, kemudian juga para guru dan kepala sekolah, sehingga kita akan menempuh pembelajaran tatap muka. Alasannya itu, yang penting itu adalah kita telah kehilangan kesempatan untuk melakukan pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif itu adalah pembelajaran dengan tatap muka. Nah, memang metode pembelajaran banyak dan kita bisa menerapkan itu dengan mengatur waktu yang tepat, gitu, supaya tidak terjadi kejenuhan. Tapi khusus untuk pembelajaran efektif itu yang selama ini kita akui bersama itu adalah melalui pembelajaran tatap muka. Jadi bagi kami adalah selama ada rujukan, kita berupaya untuk melaksanakan pembelajaran efektif, pembelajaran tatap muka. Bisa dikatakankah bahwa pembelajaran secara daring itu belum efektif Pak? Pasti. Yang jelas pembelajaran secara daring itu yang pertama adalah tentang ketersediaan akses bagi seluruh peserta didik. Kita tahu wilayah Kabupaten Tabalong banyak sekali sekolah-sekolah, desa-desa yang belum diakses oleh jaringan internet. Kemudian yang kedua, itu juga akan memerlukan biaya, dan yang ketiga itu juga membutuhkan
ketersediaan sarananya. Dalam hal ini adalah HP Android ya, yang mereka gunakan. Sementara kemampuan masyarakat untuk menyediakan itu, kita paham bahwa tidak semua masyarakat bisa menyediakan itu. Kasus yang kami temui, ada satu keluarga yang anaknya 3 orang, 3 orangnya sekolah, hanya punya HP 1. Syukur itu masih punya HP 1. Bagaimana ketiga anak bisa menggunakan dalam waktu yang sama. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang mengganggu kita untuk melakukan pembelajaran secara online. Tapi alhamdulillah selama ini dengan biaya murah tapi walaupun online itu adalah melalui grup WA. Itu memang lebih efektif selama ini. Dan mudah-mudahan ini adalah merupakan bagian metode pembelajaran supaya kita tidak terjadi kejenuhan. Oke. Baik, Pak Taufik, apa saja yang harus dipenuhi sekolah, Pak, agar bisa dikatakan siap dalam pelaksanaan pembelajaran mengajar? Baik, sebelum pelaksanaan program pembelajaran tatap muka ini, tentu sekolah akan kita lakukan verifikasi dulu. Oke. Nah, jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Satgas. Kebetulan oleh Satgas ditugaskanlah jajaran kami Puskesmas, karena Puskesmas kan mewilayahi kecamatan ya di masing-masing tempat di Kabupaten Tabalong ini untuk memverifikasi. Jadi nanti dari pendidikan ada data sekolah-sekolah mana yang harus kami verifikasi. Jadi kami akan melakukan verifikasi sejauh mana kesiapan daripada sekolah-sekolah tersebut untuk pembelajaran tatap muka ini. Itu yang pertama dulu. Jadi nanti akan muncul kesimpulan kami kriteria-kriteria apakah ini layak disarankan untuk program ini. Karena kita yakin tidak semua sekolah juga siap. Nah, kita tahu kan bahwa persyaratan untuk PTM ini ada beberapa hal. Pertama adalah persetujuan dari siswa sendiri, kemudian dari pemerintah daerah ya. Dan oleh itu Pak ya, kemarin itu rapat komite ya yang memutuskan, kemudian pemerintah daerah maupun hasil dari pada verifikasi daripada Satgas ini. Nah, kalau itu sudah memenuhi, baru sekolah itu siap untuk di-launching untuk melaksanakan program PTM ini. Nah, kalau persiapan yang lainnya tentu saja kita tahu bahwa dalam kegiatan ini karena semacam suatu kegiatan yang berisiko karena mengumpulkan orang banyak dalam hal ini siswa. Namun itu bisa saja dilaksanakan asal melaksanakannya sesuai dengan kaidah-kaidah daripada minimal protokol kesehatan yang dilaksanakan. Nah, jadi paling tidak protokol kesehatan ini harus diterapkan selama proses belajar mengajarnya itu. Nah, disinilah sekolah yang sudah lulus verifikasi ini akan menyediakan atau memposisikan sekolahnya untuk siap dalam proses itu, baik nanti dalam penyusunan ruang kelasnya, pada saat proses waktu datang ke sekolahnya, bagaimana orang tua proses menjemputnya maupun pulangnya, ini semua diatur. Nah, diatur sesuai dengan standar protokol kesehatan. Jadi alurnya dari siswa datang sampai masuk kelas, sampai mengikuti proses belajar, sampai dia pulang itu harus diikuti oleh protokol kesehatan. Nah, ini sebetulnya juga sejalan dengan inovasi yang kami laksanakan di Satgas, bahwa dalam rangka menjaga kelandaian kasus di Tabalong untuk memutus rantai juga, itu diperlukan populasi-populasi yang tangguh untuk menjalankan protokol kesehatan. Dan siswa di sekolah ini adalah merupakan sasaran yang bagus untuk dijadikan sebagai populasi yang tangguh dalam penerapan protokol kesehatan. Dan kita berharap yang efeknya begitu dia pulang ke rumah, karena ini sudah kebiasaan yang mereka jalankan melalui program PTM ini bisa ditularkan sampai dia ke rumah. Itu sebetulnya. Dibandingkan selama ini mereka yang di rumah atau mereka banyak bermain keluar rumah sebagainya, belum tentu menjalankan protokol kesehatan. Ya, jadi sisi baiknya begitu. Nah, dengan syarat tadi protokol kesehatan harus ketat, ya contoh seperti mungkin 3M ya, yaitu mencuci tangan sebelum masuk ke sekolah. Nah, ini sudah disediakan fasilitas itu. Jadi siswa sebelum berinteraksi dalam proses belajar mengajar itu
kondisi tangan harus bersih. Yang kedua, memakai masker. Ini sangat penting. Dan kita himbau siswa berangkat dari rumah, sejak keluar dari rumah, itu sudah menggunakan masker. Ya ini butuh suatu habit ya atau kebiasaan. Karena banyak saja orang yang tidak terbiasa untuk hal tersebut. Nah ini kita harus pastikan. Kami juga memberi saran bahwa jenis masker yang dipakai juga harus memenuhi standar. Contoh saja seperti yang rutin dipakai oleh masyarakat, pakai masker kain. Tapi kita lihat jenis masker kain ini seperti apa. Ini juga merupakan PR buat kami Satgas untuk melihat. Karena sia-sia saja kalau dia memakai masker yang tidak memenuhi syarat. Yang mana masker yang memenuhi syarat itu harus menutup bagian hidung maupun bagian mulut. Kemudian ketebalannya minimal dia harus 2 layer, dilapisi dua lapisan kain, jangan 1 lapis. Nah contoh seperti scuba, di mana kalau dia dilebarkan maka terjadi pori-pori, itu juga kurang bagus. Nah pemilihan masker ini juga sangat penting. Nah kemudian dari sisi kuantitasnya, kita harapkan siswa itu memiliki masker cadangan di tasnya atau di tempat kantongnya. Karena tentu saja bisa saja kan kalau masker ini biasanya 4 jam sekali sebaiknya diganti, apalagi mungkin ada kondisi tertentu yang maskernya harus diganti. Nah ini kita yakinkan. Kemudian M yang selanjutnya adalah menjaga jarak ya. Nah ini sangat penting karena pengaturan siswa di kelas mungkin oleh Pak Kadis Disdik juga diatur mungkin tidak full seperti proses belajar biasa. Karena kita harus memenuhi kriteria physical distancing-nya ini. Nah jadi sebagai gambarannya saja bahwa sejak siswa masuk itu juga dicek dengan pengecekan suhu oleh petugas yang ada di sekolah. Itu faktor pertama. Ini maksudnya memastikan siswa itu dalam kondisi sehat pada saat belajar. Jadi siswa yang dalam kondisi sakit atau terdeteksi pada saat itu demam lebih dari 37,3 derajat, mereka disarankan untuk pulang, tidak mengikuti proses belajar mengajar. Atau siswa yang lagi kondisi pilek atau batuk dan sebagainya. Ini itu jelas disaring. Nah, kemudian di dalam proses belajar mengajarnya tadi, ada kaidah-kaidah juga yang harus kita sampaikan kepada guru, baik guru maupun siswa maupun apa yang terlibat di dalam sekolah itu semua sudah wajib memakai masker. Itu adalah area wajib menggunakan masker. Yang kedua, nah tempat-tempat belajar juga harus dipastikan apakah tempat belajar itu sudah steril. Nah oleh karena itu sekolah sebelum melaksanakan itu sudah dilakukan sterilisasi. Nah ini aman, ini artinya tempatnya juga sudah dibuatkan seaman mungkin ya, dilakukan disinfektan. Terutama yang kita sarankan adalah disinfektan meja belajar itu, karena ini disentuh tangan supaya siswa tidak menyentuh dan mengusap bagian mata atau mulutnya pada saat belajar. Itu sangat penting, itu sekitar ruangan. Kemudian ventilasi udara di sana juga disiapkan, pintu-pintu dibuka ya supaya pergantian udaranya dapat berjalan baik. Dan kita sarankan juga proses belajar mengajar ini maksimal 4 jam saja. Nah, jadi mereka mungkin ada, kalau lebih dari itu harus ada season istirahat dan sebagainya. Nah ini kaidah ini kami tekankan semua. Dan alhamdulillah para guru maupun para yang ada di sekolah itu sudah memahami hal tersebut. Dan ini kita amati dalam waktu perjalanan 1 bulan Pak ya, penerapan, hasilnya cukup bagus. Dan tidak ada siswa ataupun guru yang terdeteksi tertular COVID-19. Nah ini membuktikan bahwa populasi tangguh yang kami inginkan itu salah satu contoh di sekolah ini bisa tercapai. Ya, itu yang sebetulnya hasil evaluasi kami. Oke. Baik, saya ke Dinas Pendidikan lagi Pak. Langkah apa saja yang dilakukan untuk meminimalisir penularan virus dalam kegiatan belajar mengajar Pak? Untuk meminimalisir ya perkembangan penyebaran virus COVID-19 di sekolah pembelajaran tatap muka, menurut hemat kami yang harus kita lakukan itu adalah disiplin. Jadi kita memperkuat disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Kalau kami di Dinas Pendidikan itu slogan kami adalah penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi kalau kami menambahkannya adalah sangat ketat. Nah, memang di sini ada ancaman sebenarnya
ancamannya adalah kelalaian. Jadi boleh jadi karena kita sudah belajar 1 minggu, 2 minggu, oh kok nggak apa-apa, aman gitu kan. Nah ini akan menurunkan semangat kita tetap untuk mempertahankan disiplin. Nah, makanya kami berharap kepada kepala sekolah yang menjadi penanggung jawab pengelolaan, kemudian juga para guru yang langsung melakukan pendampingan dan pembelajaran dengan siswa untuk terus-menerus menerapkan disiplin. Disiplin penerapan protokol kesehatan. Yang sering terjadi, yang kami ikuti dari perkembangan penularan, ternyata potensi yang paling besar itu adalah karena kita kelalaian. Kita sudah menganggap biasa. Kita sudah menganggap ini aman aja gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya adalah menjadi kebiasaan buruk ya. Jadi kita ingin membentuk kebiasaan baru sebenarnya. Kebiasaan baru itu kita dalam perilaku kita sehari-hari, kita menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu kan. Tapi karena ada bias perkembangan tentang kebiasaan ini, karena dianggap kebiasaan biasa-biasa saja, aman-aman saja, ini sebenarnya melemahkan kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, kami mewaspadai itu, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya terus-menerus menghimbau kepada kepala sekolah, kepada wali murid, kepada peserta didik, dan kepada para guru yang paling utama, ini terus-menerus untuk disiplin melaksanakan penerapan protokol kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, kadang-kadang kita memerlukan suasana baru. Nah, suasana baru itulah kami ingin sebenarnya pihak jajaran dinas kesehatan, dalam hal ini Puskesmas, untuk sering berkunjung ke sekolah-sekolah untuk mengingatkan kembali supaya jangan lalai. Karena biasalah manusia kalau sudah dalam kebiasaan aman-aman aja itu ada kemungkinan untuk lalai. Jadi kami berharap seperti itu. Oke. Baik Pak, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi, namun setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih di program Dialog, dan tentunya saya juga masih bersama dengan 2 orang narasumber kita, yakni ada Pak Mahdi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dan Bapak Taufikur Rahman Hamdi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Baik, melanjutkan perbincangan kita, saya terlebih dahulu bertanya lagi kepada Pak Mahdi mengenai ada berapa sekolah di Tabalong yang melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, Pak? Untuk jenjang sekolah SD se-Kabupaten Tabalong itu ada 220 yang sudah diperkenankan melaksanakan pembelajaran tatap muka dari tanggal 4 Januari yang lalu. Itu ada 32 SD. Jadi memang masih kecil ya, masih kecil. Kemudian untuk jenjang sekolah menengah pertama jumlahnya ada 59, dan untuk tahun ini di tahun 2021 menjadi 60 karena ada tambahan sekolah alam. Sementara yang diperkenankan, yang diberi izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka baru 7. Jadi kita memang masih kecil, tidak besar. Nah ini karena kita ingin memastikan bahwa pada saat pembelajaran tatap muka mereka sudah memenuhi syarat. Jadi syarat yang pertama adalah harus ada pernyataan sekolah
untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi di situ pernyataan kepala sekolah sekaligus juga didukung oleh para guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua, ada persetujuan dari komite sekolah yang merupakan representasi dari wali murid. Nah, ini harus dibuktikan dengan tertulis bahwa mereka setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian yang ketiga itu adalah izin dari pemerintah daerah. Nah, izin dari pemerintah daerah ini kami di Dinas Pendidikan melakukan verifikasi administratif sebagaimana SKB 4 Menteri. Kemudian nanti verifikasi lapangannya adalah Satgas Covid. Nah, jadi Satgas Covid melakukan verifikasi lapangan, kami melakukan verifikasi administratif. Nah, dengan dipenuhinya 3 syarat, mereka bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Memang berjalan 1 minggu, 2 minggu, kita memang tidak melakukan penambahan. Karena pada saat yang sama kemarin pemerintah pusat telah mengeluarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Nah, PPKM itu dilakukan dari tanggal 11. Itu adalah minggu kedua sebenarnya, minggu kedua daripada pembelajaran tatap muka sampai dengan tanggal 25. Nah, itu dilakukan selama 14 hari kemarin. Kemudian dilanjutkan lagi dengan tahap 2, PPKM tahap 2. Tahap 2 itu dari tanggal 26 sampai dengan 8 Februari. Nah, ini yang kebetulan sebenarnya sasaran itu tidak kepada seluruh daerah di provinsi kabupaten kota se-Indonesia, tidak. Sebenarnya sasarannya itu adalah wilayah Jawa dan Bali. Jadi ada 7 provinsi, Dan mengapa mereka? Itu karena mereka di atas rata-rata nasional. Nah, sementara kita Provinsi Kalimantan Selatan, kalau dalam hitungan saya itu kecil. Kalau kematian di rata-rata nasionalnya itu adalah 20%. Nah, kalau lebih daripada 20%, artinya kita harus melakukan PPKM. Kemudian tingkat kesembuhan. Kesembuhan rata-rata nasional adalah 77%. Sementara kalau di bawah itu artinya kita harus menerapkan PPKM. Kemudian kasus aktif dari total kasus COVID itu harus di bawah, kalau lebih daripada 15,8%, maka kita wajib melakukan PPKM. Yang terjadi sebenarnya di Provinsi Kalimantan Selatan, kematiannya hanya 3,5%. Kemudian kesembuhannya 87,8%. Kemudian kasus aktifnya 2,05%. Artinya sebenarnya jauh dari persyaratan nasional. Tapi oleh Gubernur Kalimantan Selatan tetap menerapkan PPKM 1 dan PPKM 2. Kalau saya berpikiran, sebenarnya kita harus akui bahwa ada kesenjangan antara Jawa dan Bali dengan luar Jawa dan Bali, baik itu dari pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi. Nah, pada saat mereka sedang menerapkan PPKM, seharusnya kita yang dalam posisi aman itu jangan ikut-ikut untuk melakukan PPKM. Tapi kita tetap saja melaksanakan protokol kesehatan untuk kita meminimalisir kesenjangan yang selama ini ada antara Jawa dan
Jawa dan Bali dengan luar Jawa dan Bali. Jadi kita termasuk pengembangan ekonominya. Nah, kami sebenarnya berharap seperti itu. Tapi mudah-mudahan lah ke depannya kita akan mampu mengejar ketertinggalan kita untuk bisa bersanding setara dengan Jawa dan Bali. Berarti dari Disdik sendiri tidak asal-asalan Pak yang memberikan izin kepada sekolah untuk menerapkan pembelajaran tatap muka ini? Oh iya, betul. Jadi kami memang harus kami pastikan bahwa kami menunggu dulu hasil verifikasi dari Satgas Covid. Kalau kami administrasi, apa yang kami verifikasi dalam administrasi itu, begitu kami sudah memverifikasi, maka kami melanjutkannya kepada Bupati Kepala Daerah melalui Sekda untuk mendapatkan verifikasi lapangan. Dan oleh Pak Sekda langsung dilanjutkan dengan Satgas itu untuk melakukan verifikasi. Selama ini memang bersama-sama dengan Satgas Kecamatan, Pak ya. Jadi Satgas Kecamatan dalam hal ini adalah Puskesmas dan para camat begitu. Untuk mekanisme pembelajarannya di sekolahan bagaimana sih Pak? Ini sangat tergantung dengan jumlah peserta didik. Jadi penekanannya bagaimana kita mekanisme yang kita terapkan pada saat pembelajaran tatap muka tergantung kepada jumlah peserta didik. Kalau sekolah-sekolah yang peserta didiknya banyak, padat, di luar dari standar, nah ini harus menerapkan SIP. Jadi mereka harus menerapkan SIP-SIPan karena kita telah mendapatkan petunjuk dari pemerintah pusat dan dalam SKB juga sudah dicantumkan bahwa pembelajaran itu jumlah pesertanya maksimal 50% daripada kapasitas atau standar. Nah, standar untuk SD itu 28 peserta didik dalam satu rombongan belajar. Nah, kalau diterapkan 50%, maka maksimal hanya 14 orang. Nah, itu harus dilakukan shifting. Jadi harus dilakukan shifting untuk menghindari terjadinya kerumunan dan kita di dalam kelas mampu mengatur jarak gitu. Nah, bagi sekolah-sekolah yang siswanya sedikit tidak memenuhi standar rumbel, misalnya dalam satu sekolah kelas 5 misalnya, kelas 5 hanya ada 10 orang. Kalau 10 orang dalam satu rumbel, itu tidak perlu lagi di-shift. Karena kenapa? Standarnya kita adalah 28. Nah, kalau 50% 14, sementara yang ada hanya 10, tidak perlu kita lakukan shifting begitu. Langsung saja pembelajaran satu rumbel. Nah, begitu pula yang kami terapkan pada jenjang sekolah menengah pertama. Hanya saja memang kapasitasnya berbeda. Kalau sekolah menengah pertama itu satu rumbelnya adalah 36 peserta didik. Jadi kalau 50%, maka mereka dalam satu kelas itu adalah 18 peserta didik. Nah, memang luas ruangan pun berbeda antara sekolah dasar dengan sekolah menengah pertama. Sehingga jumlah rumbelnya pun berbeda. Dan mereka memang karena mereka ini lebih dewasa daripada jenjang sekolah dasar, mereka lebih mudah diatur, lebih mudah kita melakukan komunikasi dan membangun kesepahaman dengan mereka. Ketika sekolah itu sudah diberikan izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka, sekolah itu harus menerapkan protokol kesehatan seperti apa sih Pak? Mereka tetap harus sangat ketat ya. Jadi sudah dijelaskan tadi oleh Pak Taufik, di dalam SKB mereka itu sejak dari rumah itu sudah diatur. Sejak dari rumah selama dalam perjalanan, kemudian sampai di pintu gerbang, kemudian masuk ke area sekolah. Nah, masuk area sekolah di situ kemudian mereka nanti masuk kelas
setelah masuk kelas melakukan pembelajaran, setelah melakukan pembelajaran mereka ada rehat, mereka ada bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas lain seperti laboratorium, seperti tempat bermain dan lain-lain, atau musalah misalnya, itu tetap diatur semua sampai mereka pembelajaran kembali, kemudian mereka pulang sampai ke rumah itu lengkap diatur. Jadi yang disampaikan tadi adalah 3M. Jadi yang pertama adalah memakai masker, kemudian yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, jadi memang itu yang harus terus-menerus dilakukan supaya kita menjamin bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, kepala sekolah, orang tua siswa, dan lingkungan sekolah ini aman daripada penyebaran COVID-19. Baik, sejauh mana Satgas melakukan pengawasan dalam kegiatan ini, Pak? Iya, jadi sesuai dengan jajaran kita tadi ya, kita sampaikan bahwa di setiap wilayah itu ada puskesmas dalam hal ini. Nah, puskesmas ini adalah merupakan perpanjangan daripada Satgas, di mana ada Satgas Kabupaten maupun Satgas Kecamatan. Jadi sebetulnya Satgas Kecamatan lah yang melakukan monitoring ya selama ini. Jadi biasanya kami seminggu sekali pun akan melakukan koordinasi dengan sekolah sejauh mana adakah siswa yang terdampak ataupun guru yang terdampak. Itu akan selalu kita awasi. Yang kedua, menyikapi kalau dalam proses berlangsungnya proses belajar mengajar ada suatu kejadian khusus ya terkait dengan masalah COVID ini. Nah, kami menyediakan nomor telepon hotline ke puskesmas sehingga para guru ataupun yang ada di sekolah bisa menghubungi petugas untuk melakukan pengecekan ataupun mengevakuasi kalau ada siswa yang terdampak sebagainya. Nah, ini secara proses tinggal bagaimana koordinasi selalu kami jalankan. Nah, kemudian yang terpenting juga bahwa kita harus memastikan bahwa guru ataupun siswa dalam kondisi yang sakit itu tidak disarankan untuk masuk ke lingkungan belajar sekolah tadi. Jadi tidak hanya siswa, guru pun harus selalu dipastikan kondisinya. Dan kemarin mungkin ada usulan nanti kita ke depannya guru ini secara berkala akan kita lakukan tes uji masalah COVID ini. Sehingga ini akan menjamin rasa aman untuk pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Jadi pada intinya mekanismenya itu yang penting bagaimana kita melakukan koordinasi. Nah, jadi setiap waktu, karena memang kalau kita mengandalkan petugas, tidak mungkin kita menaruh semua petugas untuk melakukan tugas sekolah. Jadi tinggal melalui hubungan komunikasi secepatnya, apapun ada kejadian yang terjadi di sekolah, itu segera akan kita tindak lanjuti. Kemudian tadi secara berkala kita melakukan monitoring dan mungkin lewat laporan dari Diknas juga. Nah, sejauh ini kami memantau tidak ada sih siswa ataupun guru yang terdampak setelah uji coba pelaksanaan PTM ini. Dan insya Allah Pak Bupati selaku Ketua Satgas akan memberikan reward kepada untuk tambahan sekolah-sekolah berikutnya untuk melaksanakan PTM. Jadi beliau akan memberikan rekomendasi itu kalau kita amati, kita evaluasi dalam selama pelaksanaan ini tidak ada dampak terhadap siswa ataupun guru. Sehingga menimbulkan keyakinan kita bagaimana untuk kegiatan PTM ini bisa diperlebar lagi untuk sekolah-sekolah yang lainnya. Karena seperti yang disampaikan Kepala Diknas tadi, masih terbatas sekolah-sekolah yang kita melakukan pelaksanaan PTM ini. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita Pak ya, namun tahan sejenak. Ya pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita, namun setelah pesan-pesan berikut ini, jadi tetaplah di program Dialog. Ya pemirsa, Anda masih di program Dialog. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Setelah dilaksanakan sebulan kemarin, bagaimana Satgas melihat resiko sekolah tatap muka ini, Pak? Ya, jadi seperti kita sampaikan tadi, sebetulnya monitoring kita per minggu ya, untuk kalau ada laporan, sehingga nanti ada tindak lanjut berupa perbaikan ataupun
apakah kegiatan ini dilanjutkan atau seperti apa. Nah, hasil kita melakukan evaluasi maupun monitoring memang tidak ada yang terdampak ya. Cuman memang ada perbaikan untuk penerapan protokol sebetulnya. Jadi seperti biasalah kata Kepala Dinas Pendidikan tadi kan, suatu kebiasaan itu turun naik. Memang tadi saran yang bagus juga memang harus ada kegiatan sekali-sekali sosialisasi dari pihak dalam hal ini misalnya Puskesmas ataupun Satgas untuk mengingatkan kembali untuk penerapan protokol ini. Karena jangan sampai kontradiktif karena merasa tidak ada kejadian atau apapun ya setelah kita evaluasi, justru pengetatan protokol ini mengalami penurunan. Nah ini, dan tentu kita juga harus mengevaluasi sejauh selama ini siswa apakah ada kesulitan dalam hal penerapan protokol ini, misalnya maskernya yang terbatas atau bagaimana. Nah ini tugas Satgas mungkin nanti mengevaluasi sehingga perlu menambah sarana prasarananya, APD-nya. Dan begitu juga di sekolah. Mungkin persediaan misalnya alat tempat cuci tangannya, sabunnya mungkin sudah habis dan sebagainya. Ini harus diupdate Mbak, karena tidak mudah untuk kita bagaimana menerapkan protokol baik dari sisi disiplin orangnya maupun sarana prasarananya harus mendukung. Ini harus kita perhatikan. Nah sehingga kita nanti akan duduk bersama dengan Dinas Pendidikan mungkin melakukan evaluasi juga kegiatan ini. Apa sih kekurangan-kekurangan yang kita laksanakan? Jadi seperti ini sebetulnya. Pengetatan protokol kesehatannya ada dua fungsi sebetulnya Mbak. Yang pertama adalah untuk daerah yang memang terdampak cukup besar, sehingga mereka harus secara ketat dan urgent untuk melaksanakan itu untuk menekan kasus. Nah tetapi juga ini bisa dilakukan di Tabalong, tapi tujuannya berbeda. Kalau Tabalong adalah bagaimana mempertahankan agar status kita yang cukup rendah ini bisa bertahan. Ini bisa jadi dua mata pisau ya. Kalau yang daerah yang tadi tidak terdampak abai, bisa jadi kembali jadi merah lagi. Nah, bagaimana yang tadi daerah merah juga bisa turun. Dua-duanya sama, tidak ada perbedaan dalam penerapan protokol. Jadi urgennya Tabalong ini dalam rangka mempertahankan zona ini. Sehingga dampaknya kegiatan PTPN ini bisa diperluas lagi ke tempat yang lain. Jadi marilah kita sama-sama kerjasama semua. Tanpa dukungan dari orang tua, pemahaman ini tentu tidak akan bisa tercapai. Mohon maaf, protokol ini kalau kita hanya di sekolah, Diknas, Satgas, tetapi tanpa ada dukungan masyarakat juga cukup berat kita untuk PTM. Jadi mari kita sama-sama, kalau kita memang merasa butuh untuk kegiatan kedepannya PTM ini bisa kita laksanakan, tentu dukungan ini yang kita harapkan. Jadi terus terang ada beberapa contoh populasi tangguh yang akan kita lakukan di Tabalong. Pertama tadi untuk di sekolah melalui PTM. Yang kedua di pasar-pasar untuk para pedagang. Ini bagaimana penerapan protokol sangat penting karena inilah area-area tempat berkumpulnya orang banyak. Yang ketiga adalah di tempat ibadah. Nah kita sudah mulai melakukan sholat Jumat. Bagaimana kegiatan sholat Jumat ini bisa melaksanakan protokol kesehatan dan bahkan bisa dilaksanakan untuk sholat 5 waktu yang lainnya. Ini sebetulnya yang kita lakukan sehingga ini sudah merupakan suatu kebiasaan, suatu tatanan di masyarakat dalam era pandemi ini. Jadi kalau ada pertanyaan kapan kita begini, sampai pandemi ini betul-betul berakhir, baru kita bisa kembali hidup normal seperti biasa. Artinya jangan kendor Pak ya untuk menerapkan protokol kesehatan. Baik, bagaimana Pak memberikan pemahaman kepada anak-anak di sekolah mengenai protokol kesehatan ini Pak? Iya, jadi di samping tadi pembelajaran ya, mungkin ya media-media informasi juga harus kita sampaikan. Bahkan kita berharap siswa ini jadi jadi agent of change di masyarakat juga. Jadi dia bukan hanya menerapkan di sekolah, dia juga bisa menerapkan di rumah, bahkan bisa memberikan teguran. Kenapa sih kita harus tetap pakai protokol? Karena kadang-kadang di masyarakat disampaikan itu COVID ini sebenarnya nggak ada, bohong-bohongan saja dan sebagainya. Padahal kalau kita tidak berupaya dengan ketat, justru kasusnya akan merebak lagi. Jadi ada dua mata pisau tadi yang maksud adalah kelandaian kita ini justru jadi bumerang kalau masyarakat menganggap itu tidak ada kasus dan sebagainya. Nah sekali lagi justru bukan kita harapkan outputnya ini bukan hanya di sekolah, dia bisa menerapkan di rumah juga. Karena kita ketahui klaster-klaster sudah ada, klaster keluarga, ada klaster perkantoran, ada klaster yang lainnya. Nah kita berharap dan mudah-mudahan tidak terjadi adanya klaster di sekolah atau tempat pendidikan ini.
Baik, Disdik, gimana memberikan pemahaman kepada anak-anak Pak untuk menerapkan protokol kesehatan ini? Ya, memang kami sangat sulit ya untuk menjamah peserta didik yang begitu besar, dan mereka juga tersebar di pelosok Kabupaten Tabalong di sekolah mereka masing-masing. Nah, kami memang cara kami untuk terus-menerus memberikan kesadaran bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama adalah kami di sekolah-sekolah itu kami wajibkan untuk memasang spanduk zona atau kawasan wajib menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Jadi memang itu yang pesan-pesan yang bisa kami lakukan. Nah, kemudian yang kedua, kami menggunakan para pendidik. Jadi pendidik kami terus ingatkan supaya mereka memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk terus-menerus menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak bisa menghindari, dan ini memang manusiawi, kelalaian selalu ada. Kelalaian selalu ada. Tapi kita harus bersama-sama ini. Kita harus bersama-sama. Apakah kami di Dinas Pendidikan, ataukah teman-teman di Satgas, atau di Dinas Kesehatan, atau Satpol PP. Ini memang kita harus memastikan bagaimana protokol kesehatan ini terus-menerus diterapkan begitu. Jadi memang potensi kelalaian tetap ada, sementara kita ingin menjadikan ini sebagai kebiasaan baru. Jadi kami berharap kita semua bisalah bekerja sama. Kami terima kasih banyak sebenarnya selama ini Dinas Kesehatan juga sangat membantu untuk memastikan tingkat kesehatan di sekolah itu terjaga, itu melalui tenaga-tenaga yang di puskesmas untuk selalu memantau kondisi di sekolah seperti apa, dan kemudian juga memberikan saluran khusus kalau misalnya merasa ada keluhan itu cepat disampaikan dengan pihak puskesmas untuk mendapatkan treatment. Nah, jadi ini memang yang sudah dilakukan bersama-sama. Artinya jangan ditutup-tutupi Pak ya, misalkan ada gejala tersebut. Baik, apakah ada kebijakan baru yang diberlakukan Pak? Silahkan Pak Mahdi. Saya berharap sebagaimana yang kemarin kita laksanakan pada rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Tabalong. Kabupaten Tabalong ingin memperluas pembelajaran tatap muka. Kami berharap seperti itu. Dan kita baru saja kabarnya ini sudah ada instruksi Menteri Dalam Negeri yang baru untuk melakukan perpanjangan lagi PPKM, malah dinamakan PPKM mikro, jadi sampai KRT itu. Ini kan sampai tanggal 24 Februari. Jadi dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 24 Februari ini mau melakukan perpanjangan. Saya berharap Gubernur Kalimantan Selatan mudah-mudahan tidak melakukannya. Karena kenapa? Karena angka kita di Kalimantan Selatan rendah. Apalagi Kabupaten Tabalong gitu. Apalagi Kabupaten Tabalong. Karena rata-rata di Kalimantan Selatan hanya 3,5 tingkat kematian. Sementara Kabupaten Tabalong hanya 1,8% tingkat kematiannya. Kemudian kesembuhannya 87,8 itu Provinsi Kalimantan Selatan. Tabalong itu 98,18%. Jadi kalaupun misalnya Gubernur mengambil kebijakan lagi melakukan perpanjangan PPKM dan PPKM Mikro, kami berharap juga harus mengambil rata-rata Kalimantan Selatan.
Jadi kabupaten yang lebih baik daripada rata-rata Kalimantan Selatan ini supaya dibuka akses mereka untuk mengejar ketertinggalan. Nah, kami berharap seperti itu. Jadi akan ada perluasan pembelajaran tatap muka, kemudian terhadap kebijakan baru pemerintah pusat, kita akan menerapkannya sesuai dengan kondisi daerah. Jadi kalau kami berharapnya seperti itu. Coba kita bayangkan, kalau anak tidak melakukan pembelajaran tatap muka, pertanyaan saya adalah, apakah anak tetap tinggal di rumah? Apakah anak tidak keluyuran? Mana yang lebih baik, anak mengikuti pembelajaran tatap muka, tapi mereka di sekolah dididik untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini menjadi bahan renungan ya, menjadi bahan renungan semua. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita semua harus punya komitmen yang sama untuk menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat dan konsisten, terus-menerus. Jadi jangan hanya sewaktu-waktu, tapi kita terus-menerus melakukan penerapan protokol kesehatan. Yang keberlanjutan tentunya Pak ya. Iya. Baik, kita jeda sejenak Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera, anak saya Raihan Abimael Gibran, siswa kelas 8B SMP Negeri 1 Tanjung. Tanggapan saya dengan diadakannya sekolah tatap muka, pada awalnya saya merasa kurang bersepakat akan kebijakan tersebut. Karena menurut pemahaman saya pribadi, di masa pandemi COVID-19 ini, satu-satunya cara yang aman bagi anak saya adalah tetap berada di rumah saja dan meminimalisir interaksi dengan orang lain. Sekilas keputusan untuk belajar di rumah terkesan pilihan yang tepat dan menyenangkan. Saya merasa dengan kebijakan belajar daring justru akan memperkuat bonding saya dengan anak saya. Namun setelah beberapa bulan menjalani sekolah secara online di rumah, mulai muncul beberapa kendala. Mulai dari kendala teknis, yakni agak kesulitan mendisiplinkan anak saya. Terdengar simpel, namun tidak bisa saya pungkiri bahwa hal tersebut agak sulit untuk diterapkan. Mengingat ikatan ibu dan anak yang kami miliki lebih cenderung menimbulkan zona nyaman bagi anak saya, sehingga anak saya lebih cenderung untuk menunda mengerjakan pekerjaan sekolah. Belum lagi hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa secara keilmuan, tidak semua ibu-ibu di rumah memiliki kompetensi keilmuan untuk membantu anak-anak mengerjakan tugas sekolah, yang kemudian pada akhirnya menuntut anak untuk memberdayakan learning with Google. Hal yang lain penting dan mendasar dari belajar daring ini adalah dampak yang ditimbulkan pada kondisi mental dan psikologi anak saya. Tidak bisa saya pungkiri bahwa salah satu puzzle untuk proses pendewasaan sosial, budaya, etika, dan pembelajaran interaksi sosial anak hanya diperoleh melalui interaksi sosial di satuan pendidikan sekolah. Untuk itu, saya sangat menyambut baik kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong dengan mulai memberlakukan tatap muka bagi zona atau wilayah yang memiliki dampak rendah terhadap COVID-19. Saya selaku orang tua mengapresiasi upaya-upaya preventif yang telah dilaksanakan SMP Negeri 1 Tanjung dalam melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari kewajiban menggunakan masker, menyediakan sarpras cuci tangan dengan sabun di depan ruang kelas, pemeriksaan suhu badan, penerapan physical distancing bagi para pelajar, menerapkan sistem shift sehingga standar jumlah siswa dalam satu ruangan berdasar luas dapat disesuaikan dengan protokol kesehatan. Selain itu, menurut pengakuan anak saya, di dalam ruang kelas juga disediakan cairan disinfektan yang disemprotkan di masing-masing meja dan kursi anak sebelum belajar. Tentunya saya pun sebagai orang tua mewajibkan anak untuk selalu membawa hand sanitizer di dalam tas mereka. Saya kemudian yakin dan percaya dengan berbagai ikhtiar yang dilaksanakan baik oleh Dinas Pendidikan, pihak sekolah, orang tua siswa, dan peserta didik, serta tentunya dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka penyelenggaraan tatap muka di berbagai sekolah di Kabupaten Tabalong dapat terlaksana secara lancar dan penyakit COVID-19 ini dapat kita minimalisir bersama. Harapan saya ke depan selaku orang tua siswa bagi Satgas COVID-19 Kabupaten Tabalong atau Dinas Pendidikan untuk tetap mengintensifkan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan secara ketat di sekolah-sekolah yang menerapkan tatap muka, sehingga kebijakan new normal benar-benar dapat dilaksanakan tanpa kendala yang berarti dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan anak-anak kita tercinta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fatmawati, wali murid kelas 6 SD. Saya setuju diadakan kembali sekolah tatap muka asalkan sesuai dengan protokol kesehatan. Alasannya karena anak-anak sudah mulai bosan belajar di rumah. Mereka lebih banyak bermain HP ketimbang daripada belajarnya. Harapannya untuk Satgas COVID Tabalong untuk lebih mengawasi protokol kesehatan di sekolah. Harapan kedepannya, semoga COVID-19 cepat berlalu dan anak-anak bisa kembali ke sekolah seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi tanggapan dari wali murid yang anaknya sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bagaimana tanggapannya Pak Mahdi? Silahkan. Yang pertama yang saya ingin tanggapi adalah dari Ibu Pera ya, yang anaknya kelas 8, dalam hal ini adalah kelas 2 SMP. Saya mengapresiasi Ibu Pera, artinya Ibu Pera sangat peduli dengan kesehatan dan keselamatan anaknya, tapi juga peduli dengan pendidikan di Kabupaten Tabalong. Memang kita harus terus-menerus untuk bersama-sama menjalin kerjasama, saling mengingatkan, kemudian saling mendukung, kemudian saling membantu dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Saya juga memahami memang ada kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang melakukan pembelajaran tatap muka. Saya hanya sampaikan begini, kalau orang tua merasa hari ini merasa tidak aman anaknya untuk turun melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan perkembangan kondisi, misalnya Bapak dan Ibu di rumah mendapat informasi tentang apa kaitannya dengan COVID-19, silahkan untuk tidak mengizinkan anaknya turun ke sekolah. Silahkan anaknya ditahan di rumah saja. Hanya harapan kami sampaikan informasi itu kepada guru ataupun kepala sekolah bahwa anaknya hari ini tidak diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Karena apa silahkan kemukakan. Nah, yang selanjutnya adalah nanti kepala sekolah dan guru akan mengambil sikap dengan melakukan pembelajaran secara daring maupun luring. Jadi akan ada solusi. Jadi tentang proses pembelajaran tetap berlangsung, hanya saja metodenya yang kita pilih. Pada saat pembelajaran tatap muka itu yang paling efektif kalau Bapak dan Ibu merasa aman. Nah, dan insya Allah saya sudah pastikan dengan teman-teman kepala sekolah dan para guru, bagi anak yang tidak hadir ke sekolah itu tidak diberi sanksi alpa, tidak diberi sanksi alpa. Ini adalah pilihan bagaimana kita melakukan pembelajaran di Kabupaten Tabalong. Dan kemudian saya hanya wanti-wanti juga kepada kita semua ini, kepada para kepala sekolah, kepada para guru, kemudian kepada para wali murid, jangan kita meremehkan tentang penyebaran COVID-19. Ini rawan, jangan kita remehkan. Nah, oleh karena itu kewaspadaan terus terjaga, tapi tidak menghambat proses pembelajaran.
Itu yang penting. Dan kami sepakat dengan Ibu Vera, kita terus-menerus bersama-sama untuk melakukan pengawasan, saling mengingatkan supaya kita bisa menjalani ini dan semoga juga COVID ini akan berakhir dalam waktu yang tidak lama supaya kita bisa melaksanakan kehidupan normal kembali seperti biasa. Kemudian yang Ibu Padmawati yang anaknya saat ini sedang belajar di SD, kami juga setuju dengan Ibu, kita akan melakukan pengawasan dan kami Satgas melakukan pengawasan, kami juga dari Dinas Pendidikan juga melakukan pengawasan untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang sedang melakukan pembelajaran tatap muka. Kadang-kadang kami ketemu bersama-sama di sekolah yang sama dengan Satgas Covid. Nah itu memang dalam rangka pembinaan kami melakukan pembinaan melalui sisi kami dan Satgas Covid melakukan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Mungkin itu, ya. Baik, Pak Taufik, silakan tanggapannya mengenai video tadi, Pak. Ya, kalau tanggapan mungkin saya sama saja dengan Pak Mahdi ya. Saya memberikan apresiasi atas tanggapan daripada Ibu dan setuju atas saran bagaimana kita sama-sama untuk meningkatkan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Cuman ada satu hal yang saya pesankan, kami hanya bisa menjamin dari pintu masuk sekolah sampai kegiatan berakhir. Nah ini yang perlu dukungan dari orang tua adalah sejak dia berangkat dari rumah sampai menuju sekolah itu dipastikan protokol kesehatannya. Pastikan dia sudah memakai masker sejak dari rumah. Kemudian setelah pulang sekolah tidak mampir kemana-mana. Nah ini harus yang kita jaga karena saya memahami sekolah tidak mungkin melakukan pengawasan setelah kegiatan proses ini. Sehingga jangan sampai terjadi proses penularannya justru di waktu yang itu maupun di tempat yang tadi yang di luar sekolah tadi padahal tujuannya adalah untuk proses PTM. Nah ini yang harus kita sikapi bersama bagaimana supaya jangan sampai terjadi di situ karena nanti ujung-ujungnya nanti PTM-nya yang jadi masalah dikatakan padahal terjadinya adalah setelah pulang sekolah ataupun perjalanan menuju ke rumah. Ini yang perlu kita tambahkan sehingga ini bisa kita pecahkan bersama. Kalau dari segi angkutan, misalnya untuk yang angkutan sekolah gratis dari Dinas Perhubungan, itu memang sudah standar menerapkan protokol kesehatan. Insya Allah siswa yang mengikuti angkutan tersebut, di sana sudah dilaksanakan protokol kesehatannya. Tinggal yang dari orang tua siswa yang mengantar dan baliknya lagi dari rumah. Nah ini kadang-kadang kita juga memperhatikan dari lingkungan sekitar sekolah, misalnya ada pedagang, dan sebagainya, nah menghindarkan anak-anak berkerumun ataupun melepas maskernya pada saat dia melakukan jajan dan sebagainya. Berarti orang tua pun memiliki peran Pak ya untuk melakukan pengawasan tersebut. Iya. Terakhir nih Pak, harapannya untuk kedepannya gimana Pak? Ya, jadi harapannya saya berharap proses PTM ini bisa berjalan dengan lancar, bahkan bisa kita perlebar lagi ke sekolah yang lainnya, sehingga menambah lagi populasi tangguh dalam penerapan protokol kesehatan. Dan ini bisa jadi contoh pada masyarakat yang lain bahwa kita melalui dunia pendidikan bisa menerapkan protokol dan ini bisa ditiru sektor-sektor yang lainnya. Itu harapan kita. Jadi sehingga dengan adanya populasi-populasi tangguh, baik itu di tempat pendidikan, di tempat perdagangan dan sebagainya, maka Tabalong secara umum nanti akan tangguh dalam menerapkan protokol kesehatan dan ini akan berdampak terhadap pemutusan rantai penularan COVID-19 di tempat kita dan seperti harapan Pak Mahdi tadi, segera COVID-19 bisa reda pandeminya di tempat kita dan kita bisa hidup normal kembali. Baik, Pak Mahdi gimana Pak harapan ke depannya Pak? Ya, saya berharap dengan Satgas Covid supaya segera melakukan verifikasi terhadap usulan yang sudah masuk ke Satgas Covid gitu, supaya kita bisa memperluas proses pembelajaran tatap muka di Kabupaten Tabalong. Kemudian yang kedua, kami berharap kepada kepala sekolah, kepada para guru, supaya memperkuat treatment ya, memperkuat tracing. Jadi kalau 3T itu ada testing, ada tracing, kemudian ada treatment. Treatment dan testing itu porsinya lebih condong kepada kesehatan. Kami di Dinas Pendidikan bisa berkontribusi di tracing.
Jadi bagi kepala sekolah, bagi guru, kalau misalnya ada kontak-kontak langsung dengan penderita COVID, begitu, itu supaya apa? Supaya bisa menginformasikannya dengan petugas kesehatan. Jadi jujur saja, kita terbuka saja. Karena kenapa? Kita menghindari terjadinya kasus di sekolah kita. Kita tidak ingin terjadi klaster sekolah begitu. Nah, jadi kami berharap tracing ini dilakukan oleh sekolah dengan baik, dengan sekuat-kuatnya. Jadi kalau misalnya ada juga siswa misalnya yang kebetulan saudaranya datang dari luar daerah misalnya, dan kemudian kebetulan itu datangnya adalah di daerah zona merah misalnya seperti Kalimantan Timur, tolong itu di treatment, di tracing. Jadi si anak jangan ke sekolah dulu selama masa isolasi supaya kita menghindari terjadinya penularan di sekolah. Jadi kami berharap kawan-kawan kepala sekolah, kawan-kawan dewan guru untuk membantu memperkuat tracing. Walaupun ini sebenarnya 3T itu adalah ada di teman-teman di kesehatan, tapi kita bisa membantu. Tolong ini dalam rangka menjamin bahwa proses belajar mengajar di Kabupaten Tabalong itu melalui pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan aman dan terkendali. Makasih. Baik. Terima kasih Pak atas informasinya yang telah diberikan kepada masyarakat. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan dua orang narasumber kita. Semoga informasi tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.